Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak pernah henti-hentinya bertaubat, beristighfar, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hembusan napas kita tidak tahu berapa dosa yang kita lakukan, walaupun memang juga ada kebaikan yang kita lakukan. Semoga kebaikan yang kita lakukan itu diiringi dengan niat yang baik lillahi ta'ala, dan semoga kealfaan kita, dosa kita yang kita lakukan betul-betul karena kekhilafan kita, bukan lagi sesuatu yang disengaja, apalagi dipersiapkan jauh-jauh hari. Dosa yang dilakukan hamba manusia yang disiapkan jauh-jauh hari, pasti dosanya akan lebih besar seandainya kita akan bandingkan dengan dosa yang dilakukan anak manusia spontanitas, tergelincir, tidak ada perhitungan-perhitungan sebelumnya. Jadi pembunuhan yang berencana hukumannya beda dengan pembunuhan spontanitas. Dosa yang dilakukan dengan penuh persiapan, maksiat yang dilakukan dengan penuh perencanaan, pasti itu akan lebih berat hukumannya ketimbang orang yang melakukan dosa yang sama tapi betul-betul kecelakaan, tidak ada persiapan. Bagi bapak ibu yang pernah melakukan persiapan dosa dan maksiat, kesempatan seperti inilah yang paling bagus untuk istighfar. Kesempatan pada saat inilah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang pernah melakukan kecelakaan, tergelincir, juga pada saat ini kita bertobat, istighfar. Dan marilah bapak ibu sekalian, kita awali pengajian ini dengan membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah, sekaligus kita mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak yang saya muliakan, tibalah kita kepada suatu bab baru di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bab ini babur ridha, bab tentang keutamaan ridha. Apa yang dimaksud riba? Ridha tulisannya DH, mestinya ejaannya itu adalah DL, ridha. Ya. Ridha itu dari akar kata radha. Ridha biasa diartikan dengan rela, tapi itu tidak seperti itu maksudnya yang 100% benarnya. Rela artinya hanya 50% benarnya. Kenapa? Karena ridha itu lebih dari sekedar rela. Ridha itu artinya begini: setelah seseorang hamba itu mencintai puncak sang kekasihnya, ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mencapai puncak kecintaannya terhadap Tuhannya, maka di situ ada suatu keadaan batin yang sangat tak terlukiskan. Perasaannya kayak apa namanya? Menyenangkan sekali, ya, pasrah sekali, cinta sekali, rindu sekali. Kumpulan perasaan-perasaan seperti itu disebut dengan ridha. Bapak Ibu pernah merasakan ini, tapi sekejap belum permanen, belum merupakan suatu maqam atau terminal
baru sampai kepada tingkat al-hal atau al-ahwal. Hal artinya sesuatu perasaan batin yang nikmat sekali tapi belum permanen, masih keluar masuk. Satu saat nanti itu akan jadi permanen, Bapak. Kerinduan kita terhadap Tuhan masih kadang-kadang belum permanen. Kecuali sebagian di sini jamaah kita, Bapak Ibu. Saya kira sudah ada cinta permanennya terhadap Tuhan. Begitu permanennya cintanya terhadap Tuhan, sudah tidak ada lagi cinta di tempat dan objek yang lain. Nah, di atasnya cinta itu ada lagi satu tempat yang disebut dengan ridha. Inilah ridha, Bapak Ibu. Mari kita lihat apa makna ridha itu. Ridha adalah salah satu dari buah kecintaan. Jadi puncak dari kecintaan itu adalah ridha. Tidak mungkin ada situasi ridha bisa dicapai oleh hamba Tuhan sebelum mencapai puncak cinta terhadap Tuhan. Ya. Jika ingin kita memperoleh ridha, hadirkanlah cinta, rindu, kangen luar biasa itu terhadap Tuhan. Maka kalau sudah sampai kepada puncak kerinduan, puncak kecintaan, kita nggak tahu membahasakan apa lagi itu. Itulah yang namanya ridha. Ridha termasuk dari tingkatan tertinggi bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Orangnya disebut dengan al-muqarrabin atau al-muqarrabun, ya. Dari kata qarabah, seakar kata dengan kurban, idil kurban. Orang yang dekat dengan Tuhan disebut dengan al-muqarrabin. Jadi qarib, kerabat. Tidak semua orang mengetahui hakikat ridha, kecuali bagi orang yang dianugerahi Allah ilmu ta'wil dan pemahaman dan kepandaian di dalam agama. Hanya kecerdasan spiritual yang bisa mendeteksi jejak-jejak ridha di dalam lembaran-lembaran kalbu seseorang. Hanya akibat-akibat atau efek-efek ridha itu bisa kita pahami, tapi mendefinisikannya ridha itu sendiri sulit sekali, karena tidak ada contoh pembandingnya. Keutamaan ridha. Sering kan Bapak Ibu, kalau kita menyebutkan sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, sering kita mengistilahkan radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud dengan radhiyallahu anhu? Bagus. Allah meridhahi padanya. Apa yang dimaksud Allah meridhahi padanya? Ketika seseorang masih dia yang mencintai Tuhannya, dia yang merindukan Tuhannya, dia yang kangen terus terhadap Tuhannya, itu biasa. Wajar dan sangat biasa seorang makhluk mencintai kekasihnya. Tetapi kalau Allah yang ridha terhadap orang itu, Allah yang rindu terhadap hambanya, Allah yang mencintai hambanya, itulah puncak daripada segala puncak hakikat yang dicari oleh orang. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau perempuan an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi anha perempuan, anhu laki-laki. Jadi hu laki-laki, ha perempuan. Iya.
Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu dalam surah Al-Bayyinah. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadapnya. Tidak bertepuk sebelah tangan. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Andai kata kita sudah seperti ini dengan Tuhan kita, Allah ridha terhadap kita dan kita pun juga ridha. Allah mencintai kita dan kita pun mencintainya. Allah merindukan kita dan kita pun juga merindukannya. Mau cari apa lagi kita? Apakah masih ada artinya dunia Bapak Ibu? Tidak ada lagi arti segala-galanya kalau kita sudah mempunyai puncak-puncak pencarian ini. Kenapa tidak berarti? Karena yang orang yang seperti itu pasif. Rezeki itu datang sendiri. Semakin tinggi tingkat kedekatan diri seseorang kepada Tuhannya, semakin banyak keajaiban-keajaiban hidup di dalamnya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pernah nggak melihat ada orang yang begitu dekatnya dengan Tuhan, dunianya melarat, melampaui melampaui orang-orang yang fakir miskin itu. Orang semua heran, dari mana makanan itu yang sedemikian itu? Dari mana kesehatan itu? Jarang minum vitamin, jarang makan 4 sehat 5 sempurna, umurnya panjang-panjang. Kita sering bingung kan? Justru orang yang kaya umurnya cepat diambil Tuhan. Banyak orang yang kekasih Tuhan itu mestinya mati duluan. Disitulah berlaku, atau disitulah tidak berlakunya teori bahwa kalau ingin hidup panjang, gizi yang cukup, olahraga yang baik. Dia olahraganya jarang, dia makanannya juga tidak istimewa, boro-boro beli vitamin. Ya. Dia hidup apa adanya, makan tidak makan, tapi umurnya panjang, badannya tidak gendut, sehat lagi, tidurnya kurang. Apa yang diperbuat? Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali yang tidak masuk akal di dalam diri orang yang dekat dengan Allah. Ini percayalah Bapak Ibu sekalian, jika ingin mendapatkan keajaiban dalam hidup ini, dekatkan dirinya sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu banyak berdoa bagi orang seperti itu. Kenapa? Tuhan Maha tahu apa yang dibutuhkan kekasihnya. Yang banyak minta itu biasanya kan orang yang tidak kita kenal. Tapi kalau kita sudah mengenal orang, nggak perlu minta, kita tahu apa yang dia butuhkan. Orang tua tidak perlu anaknya mengirim proposal permintaan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena begitu dekatnya dengan anaknya, orang tua tahu, sampai tahu kapan anaknya itu harus membayar SPP. Dia lebih tahu kebutuhan anaknya daripada anaknya itu sendiri. Kadang-kadang kan anak kita Bapak Ibu tidak tahu kapan SPP-nya berakhir. Saking asyiknya dia belajar segala macam. Tapi yang telaten, nah itu tanggal sekian kamu harus deadline bayar SPP-mu itu. Jadi bukan kita yang tahu apa yang paling kita butuhkan, tetapi yang mencintai kita itulah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Demikian pula halnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah begitu mencintai hambanya, dia lebih tahu dan dia maha tahu kebutuhan kita daripada dia. Tanpa kita minta, datang sendiri. Persis seperti orang tua. Semakin baik seseorang anak, ya, semakin pasrah anak itu, maka semakin banyak orang yang perhatian terhadapnya. Tahu pakai jadwal segala macam.
Ini vaksin apa lagi yang belum? Anak ini, cucu ini. Yang tahu bukan bayi itu kan. Yang aktif itu adalah sang orang tua, khususnya ibu. Jadi ini suatu pemandangan ilustrasi. Semakin dekat kita dengan yang kita cintai, atau semakin objek yang kita cintai mencintai kita juga, tidak perlu kita banyak bermohon, zikir saja. Malah khawatir jangan-jangan permintaan kita terlalu banyak nantinya justru menjauhkan kita dengan Tuhan. Wahai hambaku, kamu justru lebih banyak mencintai apa yang kamu minta terhadap saya daripada aku yang sendiri. Dia bermohon sepanjang-panjangnya kepada Tuhannya. Ya. Akhirnya apa? Seolah-olah objek atau kualitas cintanya bukan lagi kepada si pemberi yang maha pemberi Allah, tetapi kepada apa yang diberikan Allah. Hati-hati, terlalu banyak Allah memenuhi permohonan kita. Jangan sampai cinta kita ditenggelamkan oleh pemberian Tuhan itu. Bukan lagi kita ditenggelamkan dengan sang pemberi. Sekali lagi, orang yang dekat dengan Tuhan permintaannya sedikit, tapi yang banyak itu adalah apanya Bapak Ibu? Zikirnya yang banyak. Ada lagi satu yang paling tepat, bukan zikir sebetulnya. Siapa yang masih ingat? Ingat doa itu apa? Yang pertama baca apa? Ya, kekasih Tuhan itu lebih banyak munajatnya daripada doanya. Orang awam itu lebih banyak doanya daripada munajatnya. Memang ada yang menyamakan munajat dengan doa, tetapi sebetulnya secara mikro itu bisa kita bedakan. Kalau munajat itu artinya unsurnya ya. Kalau munajat itu pertama menyatakan kelemahan kita sebagai manusia, kelemahan kita sebagai hamba. Maka itu disunatkan, dianjurkan kalau kita berdoa, ya Allah, inilah hambamu, ya, si pendosa datang mengetuk pintu kasih-Mu ya Allah. Inilah hambamu yang tidak tahu diri, berlumuran dosa, mencoba untuk mengetuk pintu tobat-Mu ya Allah. Itu munajat, dan itu belum minta kan? Ya Allah, inilah hamba-Mu yang tidak tahu malu, kemarin bertaubat tapi tergelincir lagi hari ini. Kira-kira seperti itu. Itu namanya munajat. Bagian lain dari munajat itu memuji Allah. Ya Allah, Engkaulah segala-galanya. Engkaulah yang tidak pernah bosan menerima kehadiran orang yang membosankan ini. Engkaulah sosok yang tidak pernah mengecewakan kami. Semua orang menjauhkan kami kecuali Engkau yang selalu konsisten mau aja menerima kehadiran kami. Padahal hamba-Mu yang paling berdosa terhadapku. Berarti itu munajat. Belum ada doa di situ. Baru menyatakan kelemahan diri dan mengungkapkan kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sudah menyatakan diri penyesalannya sangat kuat, mengurai dosa-dosa yang kita sampaikan kepada Allah deretannya sangat panjang. Sementara kita menyebut lagi Allah sebagai Maha Penyayang, Maha Pengasih, masih mau nggak mulut ini meminta banyak terhadap Tuhan? Malu sendiri kan? Hei, kamu mengurai panjangnya dosa maksiatmu, tapi kamu minta sepanjang itu terhadap kami. Orang yang punya perasaan, pasti orang itu malu terhadap Tuhannya. Ya Allah, saya tidak akan minta apapun.
Yang aku minta sekarang ini satu-satunya, ampunilah dosaku. Minta pengampunan dosa, minta mobil, minta jodoh, minta segala macam, barusan berdosa. Etis enggak itu? Barusan berdosa, barusan maksiat, minta istighfar, minta materi, minta macam-macam. Tuhan itu kayak pembantu itu, ya kan? Disuruh-suruh. Tuhan itu Tuhan, Tuhan itu bukan pembantu. Tuhan bukan pesuruh kita. Kalau seperti itu tadi, seolah-olah yang Tuhan adalah kita. Banyak kemauannya, Tuhan disuruh-suruh melengkapi kemauan kita sendiri. Ini hamba yang tidak tahu diri. Emangnya kamu yang Tuhan, sudah berdosa minta macam-macam lagi, iya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, sadarlah kita bahwa kita itu hamba, Dia itu Tuhan. Jangan sampai di dalam batin kita itu nanti ada pemutarbalikan fakta kenyataan. Kita yang seolah-olah menjadi Tuhan, menyuruh, meminta segala macam kepada Tuhan, sampai yang kebutuhan sekunder, aksesoris segala macam mau diminta, bukan hanya kebutuhan primer. Primernya minta, sekundernya minta, aksesorisnya juga minta. Sementara yang dibayar pakai minta itu adalah dosa maksiat. Apakah kita termasuk orang yang hina? Minta dimaafkan Tuhan saja itu sudah lebih dari cukup bagi seorang hamba, Bapak. Memang tidak ada larangan berdoa sebanyak-banyak, tetapi apakah kita sebagai hamba yang baik, barusan berdosa, bermaksiat, minta pengampunan, minta macam-macam lagi? Hati-hati di sini. Yang kita butuhkan bukan minta banyak, tetapi bagaimana pengampunan itu lebih dalam. Kontrol permintaan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai yang kita minta itu adalah justru karena kita didikte oleh hawa nafsu. Seringkali doa kita itu, yang mendikte kita itu bukan pikiran, bukan kalbu, bukan nurani, tapi kita didikte oleh hawa nafsu. Sudah punya istri, minta kepada Tuhan, ya Allah, si dia itu semoga bisa respek kepada saya. Apa itu? Sudah punya rumah mewah, ya Allah, saya masih punya keinginan punya villa di puncak. Sudah punya kendaraan mewah, ya Allah, saya masih pingin model itu. Yang mendikte dia berdoa kepada Tuhan untuk itu apa? Jangan-jangan hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu banyak sekali menjerumuskan hamba Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita, itu karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita sudah minta kepada Tuhan tidak dikabulkan, jangan buruk sangka terhadap Tuhan. Mungkin Tuhan tahu, hai si fulan, kalau kamu saya berikan itu, kamu nanti akan jauh denganku lebih jauh dari sekarang. Kamu sekarang sudah jauh dengan aku, masa kamu mau lebih jauh lagi dariku? Tuhan ingin mengangkat kita, mendekatkan diri kita kepadanya, sehingga dia turunkan cobaan, dia tolak permintaan kita. Satu-satunya yang dia terima, mengangkat kita ke atas. Inilah ridha, Bapak Ibu. Kalau kita sudah sampai ke puncak yang namanya ridha, ya, tidak perlu, sepertinya tidak ada kata sifat yang mampu melukiskan indahnya perasaan orang yang sedang ridha terhadap Allah dan Allah ridha terhadapnya. Inna Allah Ta'ala
Yatajalla lil mu'minina fayaqulu saluni fayaquluna ridhaka. Sesungguhnya Allah Ta'ala bertajalli. Apa itu tajalli? Menampakkan diri kepada orang-orang mukmin seraya berkata. Bertajalli itu menjelmakan, appearances, mengappear, menampakkan, ya. Mintalah kepadaku, maka mereka berkata, apa yang kamu minta? Kami minta keridhaan. Ya. Jadi yang paling dibutuhkan kita itu sebagai seorang mukmin sebetulnya adalah ridha ini. Bukan harta, bukan pangkat, bukan perempuan, bukan laki-laki, bukan anak, bukan keturunan. Meskipun itu bermanfaat buat kita, tetapi puncak pencarian seorang hamba adalah ridha. Jangan sampai kita sibuk meminta jodoh, sibuk meminta apa yang disebut dengan harta itu, pangkat itu, jabatan itu. Lupa dan kita tidak sadar bahwa yang paling kita butuhkan itu adalah ridha terhadap Allah. Sekarang kiat-kiat bagaimana kiatnya memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala? Harus ada latihan. Spiritual training ini penting. Ada hadis Nabi, saya suka memperdengarkan hadis Nabi ini. Ridallah fi ridal walidaini. Ridhanya Allah itu terletak pada ridhanya kedua orang tua. Kalau orang tua dibikin tersenyum, Tuhan tersenyum. Kalau orang tua dibikin menangis, Tuhan sedih menangis melihat kita. Jika ingin memperoleh ridhanya Allah, berikanlah keridhaan terhadap orang tua. Kita sangat iri terhadap orang yang begitu respeknya, cintanya terhadap kedua orang tua. Subhanallah. Ada bapak ibu orang yang begitu cintanya terhadap ibunya. Ya. Saya mengenal seorang jamaah kita di Amerika itu. Subhanallah. Ibunya penyakit, bapaknya juga sakit. Rela meninggalkan seluruh pekerjaannya karena ya di Amerika nggak ada pembantu kan. Dia cebokin ibunya, dia segala macam mengangkat ibunya, sudah pakai kursi roda. Ibunya mau pulang ke Indonesia, pindah ke Indonesia dan susah masuk ke Amerika lagi karena nggak ada permanen visanya di situ. Dia mewakafkan seluruh hidupnya untuk membahagiakan orang tuanya, ibunya pada waktu itu, ya. Karena harus cuci darah 3 kali seminggu. Telaten betul. Ada anak-anaknya yang lain, tapi satu-satunya si laki-laki ini. Sampai dikatakan, saya tidak pernah ada pikiran untuk kawin, tidak ada pernah pikiran mau pacaran. 24 jam saya baktikan diri saya kepada ibu saya. Dan pada akhirnya juga ibunya meninggal. Dia mau kembali ke Amerika kan susah lagi. Sekolahnya terputus, kerjaannya terputus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Seperti tadi saya katakan, orang yang melakukan keistimewaan dalam amal itu pasti akan ada keajaiban. Konon orang ini yang lain begitu susahnya dapat visa, dia kok lancar minta dapat visa kembali ke pekerjaan lama. Ya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, yang masih hidup orang tuanya, bapaknya atau ibunya, kakeknya, neneknya, ada kesempatan. Latihan untuk mencintai Tuhan adalah mencintai kedua orang tua. Kenapa orang tua? Orang tua itu pemilik cinta kasih, unconditional love, cinta tanpa pamrih gitu. Dari sini ada kemiripannya dengan sifat Allah juga tanpa pamrih.
Jadi kalau yang memberikan kemanfaatan kita itu secara visual adalah orang tua, tidak sanggup kita berterima kasih terhadapnya, tidak bisa kita mencintainya, apatah lagi nanti Tuhan yang maha gaib itu. Jadi latihan mencintai Tuhan, cintai dulu kedua orang tuanya. Logikanya, kalau terhadap orang tua saja kita tidak mampu memberikan cinta sejati terhadapnya, bagaimana mungkin bisa mencintai Rasulullah? Bagaimana mungkin bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Jauh. Tapi sebaliknya, kalau kita mencintai kedua orang tua kita, melekat satu paket, kita juga biasanya mencintai Tuhan, mencintai Rasulullah. Gampang itu. Jadi cinta itu harus dipupuk, dipelihara, dilatih. Orang yang tidak pernah berpengalaman mencinta, sulit untuk mencinta dengan baik. Makanya ibu kurang apa menjadi pencinta? 9 bulan lamanya dia memelihara janin dalam kandungannya. Itu spiritual training yang luar biasa, Bapak Ibu. Mau miring sedikit sakit, hati-hati sekali. Itu latihan menjadi pencinta di situ. Mana ada bapak-bapak pernah mengalami seperti itu? Coba kalau diboncengin beras 1 liter aja 24 jam, 1 bulan nggak sanggup itu. Perempuan habis itu melahirkan bayi, selama 1 tahun 2 tahun dia menyusui bayinya, tidak kenal bangun tengah malam. Ngorok tuh suaminya tuh di sampingnya. Jadi ibu itu terbiasa, terlatih menjadi pencinta tulus, pencinta sejati. Itulah sebabnya al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu terletak di bawah telapak kedua, telapak kaki ibu, bukan di bapak. Apa rahasianya Bapak Ibu? Tadi itu. Jangan membuat hatinya seorang ibu terusik. Ingat, kalau ibu tersinggung lantas menangis, air mata tangisan ibu itu bisa berfungsi semacam kutukan terhadap anak. Walaupun tidak keluar doa jahat terhadap ibunya, dari ibunya, dia tersinggung dalam hati, biasanya anak itu kena sesuatu, minta maaf terhadap ibu. Itulah pekerjaan yang mulia. Maka itu kan sekarang ada panti jompo Bapak Ibu sekalian. Di dalam Islam saya kok nggak pernah melihat, membaca suatu riwayat, suatu sejarah sahabat Nabi waktu itu ada panti jompo dibangun. Yang ada adalah panti asuhan anak yatim. Karena memang nggak ada yang pelihara. Tapi kalau orang tua yang sudah kakek, yang sudah nenek begitu, masa mau dipantikan? Anaknya 5, anaknya 6, 7. Masa 1 orang pun nggak ada yang mengurus? Keterlaluan orang itu. Tetapi Bapak Ibu, nah ini menurut saya ini, daripada 8 anaknya tidak ada satupun yang mengurus dan itu membengkalaikan ibunya, bapaknya, mungkin akan lebih terhormat kalau dia hidup di panti jompo. Di situ ada profesional perawatnya, segala macam. Tapi jangan keenakan seorang anak mentang-mentang punya duit, dia tidak ingin direpotin oleh ibunya. Ah, ibu itu jorok, nanti ada tamu ikut nimbrung juga di ruang tamu, bikin kesal. Nauzubillah min dzalik. Imam Malik satu saat pergi memberi kuliah terhadap kelasnya di masjid, ya perguruan tinggi lah. Ibunya datang marah-marah, kamu kok pergi pagi-pagi ke sini belum memberi makanan terhadap ayammu? Di depan mahasiswanya dikatain seperti itu. Oh maaf ibu, maaf ibu. Jadi tinggalkan muridnya pergi memberi makanan terhadap ayam ternaknya itu.
Subhanallah. Lebih ditakuti ibunya tersinggung ketimbang mahasiswanya. Tapi mahasiswanya juga saleh, tidak kayak mahasiswa sekarang. Tawuran, pemandangan yang paling, Masya Allah, mahasiswa. Kerjanya apa? Bakar, tawuran, nauzubillah. Apa? Katanya sekolah di perguruan tinggi mahasiswa. Memacetkan jalanan, melempar orang lewat, pecah-pecah kacanya, segala macam. Apanya ya mahasiswa? Ya Allah, ada yang salah dalam masyarakat kita, Bapak Ibu. Nah, berikut penjelasan hadis tadi. Permintaan mereka akan keridhaan Allah setelah memandang kepadanya adalah puncak pengutamaan. Jadi ridha itu yang paling puncak, yang paling tinggi permohonan seorang hamba. Rasulullah bersabda, "Ma antum faqalu mu'minun." Faqala ma alamatu imanikum? Faqalu nasbiru 'alal bala'i wa nashkuru 'inda ar-raja'i wa tarda bimawaqi'il qada'i. Faqala mu'minuna wa rabbil Ka'bah. Masya Allah, indah sekali. Siapakah kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang beriman atau mukmin. Lalu Nabi berkata, apa tanda-tanda keimanan kalian? Mereka menjawab, kami bersabar di waktu mengalami ujian atau musibah, dan bersyukur dikala sejahtera, serta rela menerima keputusan Allah apapun, tanpa rewel, menggerutu. Lalu Nabi bersabda, demi Tuhan Ka'bah, menunjuk Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, kalian memang adalah orang-orang yang beriman. Logikanya, orang yang beriman ialah reda terhadap nasib yang menimpa dirinya. Kalau dapat musibah, dia bersabar. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dapat kenikmatan, tidak mabuk. Kalau dapat musibah, tidak bunuh diri. Nah, datar kehidupan seperti itu. Kalau mau hidup sejahtera tanpa stres, resepnya cuma dua, Bapak Ibu. Miliki syukur, miliki sabar. Kalau kita memiliki kesabaran dan kesyukuran, hidup kita tidak akan meledak, meletup, mabuk kalau dapat rezeki. Hidup kita juga tidak akan jatuh frustrasi pada saat dapat musibah. Kenapa? Karena dia sadar semua ini datang dari Allah. Kita tidak tahu mana yang baik. Siapa tahu kita menganggap nikmat ini adalah baik, tapi justru di mata Allah musibah itu lebih baik bagimu. Musibah menghapuskan dosa, rezeki yang banyak, karir yang baik, itu justru menjauhkan diri kalian dengan Tuhan. Pilih yang mana? Musibah isinya pengampunan, rezeki yang isinya adalah kemurkaan. Bagaimana enggak murka Tuhan kalau kita tidak bersyukur? Zakatnya pun juga pelit, apalagi sedekah, infak jariah, wakafnya. Ada hadis Nabi yang sangat indah, tuba liman hudiya lil islami wa kana rizquhu kafafan wa radiya bihi. Berbahagialah bagi orang-orang yang memperoleh petunjuk agama Islam. Satu. Yang kedua, dan adalah rezekinya cukup. Dan yang ketiga, ia ridha terhadap Allah, ridha terhadap rezeki. Dalam hadis yang lain, di sini tidak dicantumkan, orang yang rezekinya ada di kampungnya atau di dalam negeri. Jadi sebetulnya hujan emas di negeri orang
hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri. Itu ada landasan hadis. Meskipun zaman sekarang ini mobilitas semakin tinggi, setinggi apapun gaji kita, tapi itu di luar negeri, dan keluarga ditinggalkan di dalam negeri, maka itu tidak lebih baik. Tapi jangan langsung menyalahkan orang yang melakukan hal itu. Pasti itu lebih baik ketimbang tidak ada kerjaannya sama sekali. Kayak saudara-saudara kita yang mengadu nasib menjadi TKI atau TKW. Subhanallah, berdarah-darah mencari sesuap nasi untuk anak keluarga, termasuk juga untuk suaminya. Bayangkan Bapak Ibu, istrinya disetrika di luar negeri, dia hidup berpoya-poya dari perasan keringat istrinya di sana. Tidak manusiawi. Berbahagialah bagi orang yang memperoleh petunjuk agama Islam. Bapak Ibu datang ke sini itu karena ada petunjuk, dan insya Allah kita ingin memperjelas petunjuk itu sampai kita betah duduk. Di sini sudah 1 jam Bapak Ibu duduk, tidak terasa. Apa yang memotivasi kita duduk? Coba kalau di tempat lain, boro-boro di rumah Bapak Ibu sudah ada kopi di depannya, ada kue segala macam, 1/4 jam berdiri lagi, kemana lagi? Ini nggak ada apa-apa, tapi Bapak Ibu duduk sila. Di sini nggak ada apa-apa, yang ada hanya Allah menyaksikan kita di rumahnya ini. Subhanallah. Berbahagialah bagi orang yang memperoleh petunjuk agama Islam. Tandanya, semoga kita masuk tanda-tandanya di sini. Dan yang kedua adalah rezekinya cukup. Memang tidak berkelimpahan, tetapi tidak juga berkekurangan. Alhamdulillah, itu namanya. Dan ridha terhadapnya, gembira terhadap rezeki itu. Ini hadis Tirmizi. Hadis selanjutnya, man radhiya minallahi ta'ala bil qalili minar rizki, radhiyallahu ta'ala minhu bil qalili minal amal. Nah, ini hadis ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian, saya bacakan artinya. Barang siapa yang ridha terhadap rezeki yang sedikit dari Allah, niscaya Allah akan ridha terhadap amal perbuatannya yang sedikit. Jangan menggerutu kalau rezekinya sedikit. Alhamdulillah. Ya, walaupun golongan 2A, supir. Insya Allah Tuhan juga akan gembira sekalipun amal kita tingkatannya golongan 2A, bukan golongan 1. Jadi barang siapa yang gembira, rela bersyukur dengan rezekinya yang sedikit, maka Allah akan gembira menerima amal perbuatannya yang sedikit. Seolah-olah kita diperhadapkan dengan kebalikannya. Barang siapa yang tidak rela dengan rezeki yang banyak, udah dikasih banyak, nggak pernah bersyukur, nggak pernah bayar zakat, pajak dan lain sebagainya, itu tandanya kita tidak rela terhadap harta itu. Udah dikasih banyak gak rela lagi kan? Maka seolah-olah ya Allah akan mengatakan, niscaya Allah tidak akan rela dengan amal perbuatannya yang besar itu, apalagi kalau hanya sedikit. Ya kan? Jadi sebetulnya rahasia untuk mengetuk pintu kasih sayang Tuhan tergantung dari sikap batin kita. Sikap batin kita baik terhadap Tuhan, Tuhan pun baik terhadap kita. Tuhan tidak perlu banyak karena Dia menciptakan yang banyak. Tuhan hanya memerlukan sedikit tapi ikhlas, langgeng. Itu.
Jadi jangan karena inginnya banyak, maka ibadahnya pun juga besar sekali. Jadi kadang-kadang kita itu beribadah itu gemuk. Ya. Bulan Ramadan ibadah hamba Tuhan itu gemuk-gemuk semuanya kan. Udah puasa. Ya. Begitu bulan Syawal balas dendam. Kurus ibadahnya. Ya. Boro-boro mau puasa 6 hari Syawal. Udahlah itu cukup kok itu. Masa tambah lagi. Masya Allah. Bahkan puasa Senin Kamisnya udahlah istirahat dulu, nanti bulan depan baru kita mulai start puasa Senin Kamisnya. Jadi ibadah masih beban buatnya. Orang yang cinta terhadap Tuhannya, sunat itu akan menjadi wajib baginya. Berikut. Dalam riwayat Nabi Musa dikisahkan, nah ini kisah. Musa pernah berkata, "Ya Allah, Tuhanku, tunjukkan kepadaku suatu perkara yang menimbulkan ridha terhadap-Mu, supaya aku kerjakan." Ya. Nabi Musa salah satu kelebihannya sebagai nabi, satu-satunya nabi yang mampu bercakap-cakap langsung dengan Tuhan adalah Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu makanya dalam Quran yang paling banyak berdialog langsung dengan Allah adalah Nabi Musa. Dan itulah kehebatannya Nabi Musa. Contohnya seperti ini. Ya Allah, tunjukkan kepadaku suatu perkara yang menimbulkan ridha-Mu, supaya aku kerjakan. Maka Allah Ta'ala menjawab, ya, mewahyukan kepadanya, ridhaku dalam ketidaksukaanmu, sedangkan engkau tidak sabar atas apa yang tidak engkau sukai. Nah, ini dia. Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah aku kepadanya." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya ridhaku dalam penerimaanmu atas keputusanku." Wow, dalam sekali Bapak Ibu. Kita lihat jawaban Tuhan. Kalau engkau akan memperoleh ridhaku, kata Allah, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, ridhaku, kegembiraanku, kerelaanku, cintaku terhadapmu, ya, ridhaku dalam ketidaksukaanmu. Jadi biasanya kan yang kita tidak suka itu adalah yang enak, yang pahalanya besar-besar. Orang itu biasanya yang dia suka itu adalah yang dosanya besar. Nah ini kalau ingin memperoleh ridhaku, kata Allah, ridhaku dalam ketidaksukaanmu, sedangkan engkau tak sabar atas apa yang tidak engkau sukai. Tidak tahan. Siapa sih orang yang mau tahan lama sakit? Ya Allah, abadikanlah penyakitku. Gak ada doa kayak gitu kan? Gak ada. Sembuhkanlah cepat. Itu tidak salah Bapak. Lalu Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah aku kepadanya." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya ridhaku dalam penerimaanmu atas keputusanmu." Jadi kalau ingin diridhai Allah, terimalah nasibnya, takdirnya, qada dan qadarnya. Ya. Jangan memaksakan diri atau jangan memaksa Tuhan, dan memang gak mungkin dipaksa Tuhan itu kan. Terimalah apa adanya. Kita sudah berusaha tapi kok hasilnya seperti ini, ya itu jalan hidup kita. Ya. Jangan sampai kita ingin meniru gaya hidupnya orang lain yang lebih tinggi dari kita. Itu cari penyakit namanya. Mohon maaf kepada para istri. Masa tetangga kita satu kompleks, cuma rumah kita yang paling jelek, nggak ada perabotannya. Padahal anak buah di belakang rumah itu sudah pugar, tambah lagi berlantai 2. Tidak terima. Akhirnya karena sang suami itu terpancing, haknya negara, rakyat diambil. Namanya korupsi. Jadi ibu atau istri itu bisa menjadi pemicu terjadinya korupsi. Atau sebaliknya, yang bekerja adalah ibu, istrinya. Ya.
minta dibelikan macam-macam, belikan motor, terpaksa dia gadaikan gajinya, cicil terus, nggak sanggup itu TKW di situ di Arab, ya. Akhirnya mati, nangis, mudah-mudahan nangisnya nggak pura-pura. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang seperti itu, tapi kebanyakan yang enggak. Jamaah sudah kelapa enggak ada seperti itu, Bapak. Insya Allah lewatlah seperti itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini Bapak Ibu sering dengar namanya kan? Dia seorang raja, seorang kepala negara. Waktu itu seluruh negara Arab masih tunduk di bawah satu pemimpin. Sekarang kan negara Islam banyak, tapi masing-masing punya kepala negara, bukan? Dulu negara Islam sudah banyak, tapi hanya satu kepala negaranya untuk seluruh negara Islam itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang raja atau sekaligus kepala negara lah pada waktu itu. Tidak ada kelebihan untukku kegembiraan, kecuali pada tempat jatuhnya takdir. Seseorang bertanya kepadanya, wahai raja, wahai presiden, apakah yang kamu senangi? Maka sang Umar bin Abdul Aziz menjawab, apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala padaku. Jadi apa yang menjadi keputusan Allah yang ada pada dirinya, itulah yang paling saya sukai. Kalau penyakit, ya itu saya sukai. Kalau rezeki, itu saya sukai. Mempersamakan musibah dengan rezeki, dua-duanya disukai, Bapak Ibu. Ini kepala negara loh, Bapak. Ya, mohon maaf, di dunia modern seperti ini, mana ada kepala negara bisa seperti ini. Umar bin Abdul Aziz ada kekhususan. Ya. Satu saat Bapak Ibu, Umar bin Abdul Aziz ini punya anak kan, beberapa anak. Jam kantor ada anaknya datang. Tapi dia lembur sampai malam. Anaknya datang. Ada apa, Nak? Urusan dinas atau urusan keluarga? Urusan keluarga, Pak. Matikan lampunya, mungkin lampu tembok. Kenapa dimatikan? Minyak yang dipakai untuk menyalakan lampu ini uang rakyat. Tidak boleh menggunakan uang rakyat mengurus urusan pribadi. Dia matikan lampunya, Bapak. Tidak ada itu cerita tinta printer pulang ke rumah, kertas sampai tip X itu semua punya kantor dibawa pulang ke rumah. Mentang-mentang pejabat, nggak ada yang berani larang kan. Berapa unit komputer di rumahnya itu punya kantor. Alasannya nanti dikembalikan kalau nggak menjabat. Ya. Kecuali kalau memang yang bersangkutan memang sering mengerjakan pekerjaan kantor di rumahnya, hemat saya itu boleh. Ya. Kemudian satu saat Umar bin Abdul Aziz, satu kelebihannya lagi, dia tidak pernah mau menggunakan sajadah. Jadi jangan dibayangkan bahwa Umar bin Abdul Aziz dialah yang merintis sampai kepada tingkat the golden age. Zaman keemasan Islam itu adalah di zamannya Umar bin Abdul Aziz, di mana seluruh rakyat makmur, pendapatan negara itu melimpah. Mestinya sajadahnya kayak apa orang itu? Mungkin empuknya seperti kasur, ya kan? Gak mau pakai seperti itu. Tidak asyik bermesraan dengan Tuhan di atas sajadah empuk. Dia memilih rukuk di atas tanah pasir yang bersih. Dari sinilah aku diciptakan, tanah ini bersentuhan mahkota yang paling tinggi dengan tanah. Satu bukti aku tidak ada apa-apanya dibanding Allah yang maha mulia.
Memang nikmat sih sujud di sajadah yang berlapis-lapis kayak kasur. Tapi kita tidak mencari kenikmatan fisik di atas sajadah. Itu Umar bin Abdul Aziz. Tetapi karena kebiasaan kita tidak pakai sajadah, rasanya tidak betah duduk, sakit, ngiluh dan sebagainya. Itu pengecualian. Karena ada jenis penyakit ya, kayak reumatik itu memang nggak bisa duduk lama. Harus pakai kursi. Daripada pakai kursi lebih baik pakai sajadah empuk, itu nggak apa-apa. Allah Maha tahu kok. Tapi jangan karena nggak ada sajadah sampai nggak salat. Pematang sawah itu orang bisa lebih khusyuk salatnya ketimbang di atas sajadah di masjid, di atas batu gunung, di atas perahu nelayan. Subhanallah. Subuh Bapak Ibu ya. Saya itu dulu kerjanya waktu di SD ya, pokoknya salat maghrib di rumah, tapi salat isyanya di danau. Di danau saya tuh ya pulang pagi sesudah salat subuh. Jadi pagi sekolah SD, sore sekolah diniyah, malam ke rawa-rawa mencari ikan, lalu dijual, kemudian lumayan untuk beli buku dan sebagainya. Ya, itu pengalaman. Jadi nikmat pada saat tengah malam hujan-hujanan nggak ada atap gitu kan. Kita salat di situ, azan di situ. Kadang-kadang juga karena tengah malam kita kadang-kadang nggak tidur. Ya. Kalau musim ikan, wah asik aja itu. Di situ dijual di pasar, sujud. Nah, kadang-kadang lebih asyik sholatnya sambil melihat bulan bintang di tengah danau itu ya. Sambil bertasbih ya, terasa kebesaran Allah. Tapi kalau kita di rumah atau meskipun itu di masjid, jadi sesekali kita harus keluar dari alamat lengkap kita, kebiasaan kita, habitat kita ya. Maka itu ada Bapak Ibu sering pernah melihat jamaah tablik bukan? Jamaah tablik itu pakainya putih-putih, memang biasa jenggot itu ya, masak di pinggir-pinggir masjid, kelihatannya memang ada yang jorok, ada juga masih tetap bersih. Sebetulnya itu bukan aliran sesat ya, dia bukan aliran fundamental, bukan teroris. Itu justru akan merasakan bagaimana menjadi sahabat. Ingat sahabat karibnya Nabi 500-an orang itu jarang yang mati di Mekah, di Madinah. Jadi makanya tuh kuburan sahabat itu bertebaran. Ada di Turki, kalau Bapak ke Istanbul, ada makam sahabat terkenal di situ beberapa orang. Istanbul dengan Mekah nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Sahabat-sahabat Nabi penyiar Islam itu, as-sabiqunal awwalun, jarang yang mati di kampung halaman. Ada yang mati di Mesir, ada yang di Iran, ada yang di Irak, ada yang di Syria. Untuk apa pergi meninggalkan keluarganya di situ? Suaminya di Turki, istrinya di Madinah. Untuk apa itu? Lillahi ta'ala. Apa yang kita lakukan untuk agama kita? Masya Allah. Alangkah tidak tahu dirinya, tidak tahu malunya kita ini dibanding dengan mereka. Namun demikian, lumayan kita masih bisa duduk di Masjid Sunda Kelapa sekali, 2 kali seminggu, itu lumayan daripada tidak sama sekali. Tapi kita tidak finish sampai di sini. Bapak Ibu tetap diminta untuk lebih mendaki ke atas dan lebih melebar ke samping. Amal sosialnya banyak, intensitas agamanya lebih bagus. Di malam hari habis waktunya untuk menjalin hablum minallah. Di siang hari habis waktunya menjalin hablum minan nas. Dunia akhirat dia miliki orang seperti ini.
Kita iri melihat orang seperti itu. Tidak ada waktu untuk istirahat. Amal sosialnya banyak, amal lillahi ta'ala langsungnya juga banyak. Persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Maimun bin Mahram berkata, barang siapa yang tidak ridha dengan qada, keputusan Allah, maka tidak ada obat lagi untuk kebodohannya itu. Orang bodoh yang tidak mau menolak takdirnya. Ya. Jadi kalau ada yang kecewa, itu orang bodoh. Kenapa kita harus kecewa terhadap pemberian Tuhan? Karena Tuhan itu pilihannya untuk kita. Yang bikin kita kecewa itu karena lingkungan budaya. Masa kamu seperti itu, melakukan kerjaan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan membiasakan anak-anaknya, cucu-cucunya dimanjakan oleh pembantu. Saya tahu kita di sini banyak pembantunya, tapi tidak termasuk mendidik anak. Ini menurut perspektif saya, kita bisa beda pendapat sih. Masa membetulin ranjang, semua serba pembantu. Disuapin padahal udah kelas SMP. Iya. Mbak, panggil, teriak-teriak, ada di belakang. Apa? Ambilkan itu. Masya Allah, cuma 5 langkah dia terpaksa pembantunya karena cuci piring, bersihkan dulu tangannya, baru lap segala macam, pergi, lanjutkan lagi dengan cuci piring lagi. Subhanallah. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita, Bapak Ibu sekalian, latihlah mereka itu untuk tidak dimanjakan oleh keadaan. Mengapa anak-anak di barat itu kemandiriannya cepat? Memang nggak ada pembantu di situ. Jarang orang kaya banget itu yang punya pembantu. Ya. Di sini anak kita mau meruncingkan pensil pembantu. Itu keterlaluan. PR-nya dikerjakan guru lesnya. Bagaimana anak itu bisa pinter? Rusak anak kita. Kemandirian itu penting, Bapak Ibu. Maka itu Rasulullah begitu dia lahir langsung dipelihara di Arab Tengah bagian utara itu, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, penduduk miskin, orang kampung. Ya. Kalau bisa sih semua anak-anak kita itu mestinya idealnya itu dibesarkan di kampung. Pondok pesantren di kampung itu, coba kita lihat sekarang ini eranya para santri. Alumni pesantren Gontor itu banyak yang jadi-jadi di situ. Pak Menteri Agama, Pak Din Samsudin, Pak Hashim Muzadi, Pak Hidayat Nur Wahid, petinggi-petinggi negara itu alumni pondok itu. Dan itu mandiri di situ. Disiplin juga. Nah, inilah pondok ini jadi disiplin hidupnya, disiplin bangunnya, tidurnya, disiplin makannya, olahraganya, belajarnya, tarik-menarik, hidup bahasanya dan sebagainya. Tapi kalau anak kita boro-boro salat subuh tepat waktu, bapak ibunya juga nggak tepat waktu, malu kan kita membangunkan anak sholat, kita sendiri masih ngorok, iya kan? Tapi bapak ibu yang tidak bisa memondokkan anaknya di pondok pesantren, usahakan sholat subuh dan maghribnya itu di masjid. Caranya adalah ibu bapak juga disiplinkan dirinya sendiri. Antara maghrib dan isya ngaji, salat subuh di masjid, jangan telat. Pokoknya sebelum azan sudah anak itu duduk silah di masjid. Harus tunggu sampai zikir-zikir, jangan assalamualaikum assalamualaikum pergi. Ya. Anak kita harus sholat di masjid. Jadi subuh itu harus bersalat jamaah di masjid. Habis itu pulang ke masjid, diwajibkan anak itu baca Quran, hafal juz amma, khataman, ngaji.
Walaupun 15 menit, 30 menit sebelum pergi ke sekolah kan ada waktu. Setiap hari. Jadi kita jadikan rumah kita sebagai pondok pesantren untuk anak kita sendiri. Boro-boro suruh ngaji. Kita sendiri juga mungkin gak pernah menyentuh Quran. Tapi kalau bapak ibu mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, anaknya pun ikut disiplin. Anak kita itu bukan main ya, hilang kemandiriannya. Pembantu terlalu banyak itu merusak karakter mental kepribadian anak. Ya. Mohon maaf, ini banyak fakta seperti itu. Istri termanjakan semua, atau suami manjanya luar biasa. Karena kan terlalu murah supir di Indonesia. 500.000 dapat. Terlalu murah pembantu di Indonesia, 400.000 dapat. Sementara gajinya kan 50 juta per bulan misalnya. Mau sampai 10 pembantu pun juga bisa. Jadi nanti badan anak-anak kita sekarang ini kan gemuk-gemuk itu kan. Nggak pernah berolahraga, nggak pernah melangkah, semua serba disuapin juga. Ya. Habis makan, tinggalkan meja makan. Nggak pernah kita mau melatih anak kita cuci piring. Kalau nggak bisa, setiap hari minimal hari Sabtu Minggu Bapak Ibu. Hari Sabtu Minggu adalah hari gotong royong, tidak ada pembantu. Mari kita makan bareng dengan pembantu. Bangga supir itu, bangga pembantu itu, kita makan satu meja bersama. Mau disuruh pergi, gajinya tinggi di situ nggak mau. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan suka ganti-ganti supir, ganti-ganti pembantu. Ada orang setiap bulan ganti supir. Ya. Ada juga orang dari awal itu terus pembantunya, itu terus supirnya. Itu tanda-tanda Bapak Ibu. Kalau ada orang yang suka ganti pembantu, ada orang yang suka ganti supir, itu ada apa dengan orang itu? Kalau bukan suaminya, istrinya bermasalah di rumah itu. Ya Allah, latihanlah kita Bapak Ibu. Gampang sekali memukul pembantu, memarahi pembantu. Gobloklah. Itu manusia loh Bapak Ibu. Memang bodoh. Kalau pintar dia nggak jadi pembantu ya kan? Mungkin jadi bos kita di kantor kan? Supir segala macam kata-kata. Memang ya seperti itu. Kalau dia pintar, dia nggak jadi supir, mungkin bos kita di kantor. Terimalah dia. Ya, apa boleh buat? Nggak ada yang sempurna Bapak Ibu. Kita juga nggak sempurna bukan? Terimalah kenyataan diri kita. Inilah pesan kita pada pengajian ini. Terimalah keadaannya, terimalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Puncak keridhaan itu manakala orang mau menerima kenyataan takdir dirinya sendiri. Sekian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah betul-betul memberkati pengajian kita pada malam ini dan mampu kita realisasikan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya pada kesempatan ini. Wassalamualaikum